Yang ditutup dulu nama Alter Ego. Alter Ego ya. Dan Serena sih udah pasti target ban ya di sini ya. Loh. Waduh. Sudah data ada Mas Gio itu. Oh iya iya, Alter Champs ya memang ya. Alter Champ Mas Gio ya. Benar. Ditandain ya. Sebentar. Announcementnya bareng sama Pak Pulung. Hah? Wah, Tandain juga berarti tandain kan? juga berarti. Kayak Selena nih Mas ditandain beda nih. mas, saya bukan Mas beda. Dikirik lagi gua pegel-pegel. Oke, tapi dengan adanya Selena berarti ini masih menutup untuk hero-heronya Hijume ya. Luoyi kah yang mungkin akan udah ditutup juga tadi. Dan mapping, hero mapping Novaria. Long range lagi, aduh. Selena, Luoyi, Novaria. Di sisa Valentina doang, Lim. Gimana kalau Parsha? Parsha bakal jadi good option selama tidak ada hero yang bisa langsung jump in kayak Khalid gitu. Itu kan Oh, bakal iya. gangguin banget kan. Belum kelihatan ya untuk nomornya juga. Ya, tapi Chow udah tutup. Shushin. Oh, ini boleh sih untuk Eve atau Varsha. Ya kan? Eve mungkin lebih spesialnya. Ya, lebih spesial untuk Eve. Kalau Varsha mungkin untuk menjangkau Kimi ya. Karena Kiminya jadi gold laner nih, Lim. Iya. Tapi kalau misalkan ngomongin Parsha dan Eve, keduanya sama ya dengan range yang jauh. Bedanya cuma yang satu berdamage, yang satu lebih ke semi utility. Yang dimana bikin glowing gitu-gitu kan. Yang pegangin orang lah bisa dibilang. Dan gold lane untuk Alter Ego nih. Bakal berlabuh kemana nih? Aku penasaran sama Clean sih. Jaraknya masih oke buat lawan Kimi kan. Dan dia bukan yang tipikal head to head matchup sama Kimi banget. Nah, itu pala koboi itu. Topi koboi sudah muncul. Apakah Granger atau Clean? Damage Granger pasti sih. Damage Granger lebih pasti. Karena di mid game bakal lebih kepake juga kan sama Gatot Kaca. Benar. Ada Eve juga. Tapi kalau range poke damage clean juga oke. Clean ngejawab buat laning doang sebenarnya. Oke. Granger kayaknya. Coba masih di clear. Hey, there you go, Lim. Itu yang aku maksud, Lim. Karena kalau lawan Kimi, Pindah bro. Clean seenggaknya masih bisa menangin last hit-nya. Yap. Dan range-nya juga nggak kalah jauh lah, walaupun mungkin kita tahu sendiri ya, pasif dari IRL dominantnya untuk Kimi, ini dominance banget. Iya. Hati-hati dengan pasif yang baru di buff ya, dari clean. Itu sakit sekali loh. Sakit banget, dan jangan lupakan juga bahwa untuk sekarang, grenade-nya dari Clean itu memberikan slow effect yang lebih menyakitkan lagi. Walaupun jadi recharge-nya lebih lama ya. Charge-nya lebih lama. Last pick, berarti untuk roamernya nih. Atau jangan-jangan kita dikagetkan dengan Hilda roamer? Hilda, kayaknya bukan heal-nya Widi sih. Berarti hero screening ya, cari yang bisa pegang Khalid. Khalid mungkin, kalau misalkan cowoknya udah ditutup kayak gini, pokoknya hero screening harusnya, yang bakal mirror gimana caranya buat Link jika melakukan rotasi. Jauh head. Sun rises Khalid. when I give the word. Tadi udah sempat kita sounding juga kalau misalkan Eve kayaknya lebih bagus dibandingkan dengan Varsha ya. Karena kalau Varsha ketemu sama Khalid bakal repot. Sementara real world manipulation itu gak bakal cancel. Ya. Dia cuma diem aja untuk Eve-nya. Yap, itu dia. Udah selesai nih. Drafting base-nya. Wow. Kira-kira Lim, gimana? Gua masih suka ngelihat draftnya Alter Ego sih. Alter Ego. Walaupun ancaman juga gede ya. Kayak marksman gak ada yang enak lawan Hayabusa, yes, gue setuju. Iya, Even iya. itu Moskov. Tapi seenggaknya clean, dia bisa unggulin landingnya. Harus unggulin landingnya. Dia bisa bully Kimi di early game ya. Karena balik lagi apakah nanti landingnya menang, itu akan jadi pertanyaan. Yap. Dan mentor versus junior ya. Yang terakhir sih yang dibilang mentor underperform gitu ya, masih goyang ya. Iya sih. Ya WSD kalau begitu berarti untuk ada untuk hari ini. Berapapun skornya, mereka tetap harus memenangkan matchnya. Tim Liquid butuh satu kemenangan. Ya. Sementara Alter Ego butuh 2 kemenangan untuk menuju ke babak playoff. Jadi untuk sekarang match pertama langsung saja EPL Arena. Mana Suaraja? Let's go. To lane of down. Yap. XP lane yang dari level 1 oke. Ya ini Hilda style bisa gue bilang. Karena di awal Hilda udah pasti. Dia langsung cut dan dia langsung jalan kasih pressure squad-squadnya. Untuk jungle mungkin atau di arah level mid lane. Kalau aku bakal bilang emang dia pengen nge-screening untuk Link-nya aja sih. Kayak dia nggak mau berikan ruang untuk Rene dapatkan level yang keempat karena berkali-kali ya waktu Alter Ego lawan Eva juga Rene level 4 duluan loh sebelum turtle pertama. Linknya juga agresif banget loh. Jangan lupakan ketika Rene dengan Linknya muncul, itu under level 4 udah join dia. Udah galak duluan loh dia. Udah galak duluan. Udah kayak menantang hukum alam gitu. Iya, dia melawan ya. Dari Emblem kelihatan ya untuk Hildanya sendiri mungkin memang lumayan kuat ada di depan dan Wilders Blessing. Ini yang bikin dia cepet banget rotasi. Sama Trill juga ya. Jadi di early game tetap ada damage. Even beradu sama Nino dan mungkin kehilangan darah nggak ada masalah karena balik lagi Hilda adalah salah satu sosok herbivora yang bisa makan dari rumput. Oke, ketahuan seperti apa pergerakan dari Aran, tapi Aran mau tidak mau harus mencari rumput yang berbeda untuk bisa mengamankan dirinya dan juga Nino.
Cukup mengusir, tapi ada pergerakan dari Favian dan berhasil untuk mencuri. Retribution di waktu yang tepat tadi. Karena Retribution dari Rine udah dikeluarin kan tadi. Jadi udah ada satu keunggulan juga nih untuk tim Liquid. Masalahnya turtle pertama, keduanya assassin dan gak enak sih dua-duanya untuk pegang. Iya, kayaknya lebih baik untuk retake aja ya. Dan keadaan Jadi, ini. masalahnya siapa yang mau setup sih? Kalau retake, iya oke, dua-duanya enak untuk counter setup. Ya, Tapi yang duluan siapa nih? ini masalahnya mau berharap sama XP juga dari masing-masing XP, bukan yang cepet-cepet juga ke level 4 gitu loh bro. Berarti dari duo midnya ya. Mungkin kita akan melihat midnya yang bakal Woi. udah. Oke, Widi cukup mengganggu sejauh ini, tapi pergerakan dari Nino sudah mulai untuk mengacak-acak dari Aran, tapi Aran yang mendapatkan perlindungan dari Yeskiel. Tahu terus, dikasih vision terus. Dan lihat itu dia, Wah. damage dari Ah, Clean. ini dia. Laning yang tadi kita maksud ya, dengan double shot. Benar-benar kayak langsung bisa menuju ke arah dari Kimi-nya. Walaupun range-nya agak sedikit kalah ya kalau ngomongin Kimi. Tapi seenggaknya burst damage-nya ini ngejawab banget dari Clean. Aku draw-nya itu, Ah, Enak banget tadi ngelihat yang quick draw. Rebetnya itu loh, suara damage-nya juga. dan hati-hati nih. Ada flicker loh RV-nya. Salah move sedikit, flicker mungkin bisa jadi jawaban Favian. Tapi Favian mencoba untuk bisa memanfaatkan itu semua, dan Narvi harusnya akan menjadi korban dan first blood. Asik, adu mekanik tiba-tiba. Datang jungle-nya dan Turtle sepertinya akan jadi bayarannya. Oke, dan Rin berhasil bisa mendapatkan arah turtle tersebut, tapi di bagian bawah Kimi mendapatkan waktu yang sangat-sangat cukup untuk bisa mempreteli apapun yang ada di bagian bawah. Tapi terlihat hampir saja. Oh, dia recall di waktu yang sangat tepat tadi ya. Merelakan katapult tuh. iya walaupun ada arus sungai tadi ya, lumayan berbahaya sebenarnya untuk Aaron Shiki. Tapi untungnya recall-nya di waktu yang tepat. Rine harus farming ulang. Karena Favian mendapatkan trade yang sepadan, yaitu adalah point kill. Oke, 3 berbanding 3 nih ya. Hanya Lim sendiri yang, Lim dan juga Realize nih, ada satunya nih ya. Satu. Oke. Tapi kalau misalkan ngelihat dari keduanya, gue rasa memang bisa jadi ini match yang akan satu sama dulu. Lihat aja pressure nih. Clean yang memang harus unggulin, ternyata memang unggul tapi ada rotasi juga yang ngebantu. Yap. Jadi enak gitu. Baik lagi sih, karena poinnya tadi di gold lane, jadi sangat penting sekali ya untuk bisa melihat bagaimana Liquid akan nge-react sekarang. Ya, dan di tempat perbedaan Aran sendirian, tapi masih ada Favian di bagian belakang, bahkan reward manipulation, apa terlalu kuat Dian, tapi di bagian belakang malah ada sandwich gaming yang tercipta. Yeskiel sendirian mencoba untuk bisa mengganggu, tapi Nino lah yang akan diajar. Rine terjebak sendirian di tempat yang berbeda, dan Dreams mencoba untuk bisa menyelamatkan diri, namun masih gagal sepertinya untuk bisa mempertahankan apapun yang dia milikin. 3 player dari Alter Ego down. Invasi yang terlalu berani. Punishment yang begitu bagus dilakukan oleh Liquid dan membuat mereka yang tadinya ketinggalan gold sekarang mulai mengejar. Swingnya ternyata kena point kill ya. Dan ini juga bisa ngebuka window baru loh untuk tim Liquid langsung setup ke area turtle. Karena tanpa Tempest of Blade ini Rine sangat berbahaya sekali ketika mereka ingin melakukan counter setup di bagian area turtle. Jadi mau nggak mau buat sekarang, gimana caranya Widi untuk mengetahui informasi apa selanjutnya yang bakal keluar nih dari battle spell. Mungkin Revitalize, Flicker, Reward Manipulation. Terlalu banyak resource yang mungkin bisa dipicu sama satu Khalid nih dari Widi. Ya. Bait-nya bakal maksimal jadinya ya. Harusnya mahal. Tapi kalau melihat turtle kedua, balik lagi nih. Counter setup akan lebih enak. Karena memang sejatinya assassin itu nggak bakal kuat untuk pegang lama-lama. Yap. Bedanya, sekarang udah ada Link yang mungkin dengan life steal dengan damage yang udah terbatas mungkin. Rine langsung menggagalkan itu semua loh. Aku akan pegang sendirian, tapi sekarang Turtle dah. Dan sekarang sudah diamankan, bahkan tertinggal sendirian. Aran di bagian belakang, akankah Aran bisa diamankan? Aran pun hilang, aksi balasan dilakukan. Reward manipulation langsung dikeluarkan. Tapi Yeskiel sekarang Crimson Beacon yang dia miliki pun berhasil untuk bisa mengkocek dan juga kabur. Tapi bayarannya di top lane sih, lumayan free ya. Dari Favian tadi, dan kita tahu Hayabusa loh, 2 item, dia akan ganas banget. Masih menunggu juga ya untuk memanfaatkan laning juga. Karena dapetin turret juga, jadi mungkin setidaknya tim Liquid kehilangan 2 turtle tapi mereka tetap mendapatkan objektif yang setara. Cuma masalahnya dari tadi Rine mencoba invade jungle loh, gak dapet. Dari cover dari tim Liquid ini react cepet banget soalnya di bagian orange banget. Walaupun terbilang minim efek sisi ya, kayak mereka udah punya stun pasti loh, kayak Raging Centrum, Hilda nggak bisa, Yehes butuh waktu. Jadi kayak untuk ngepanis jujurnya sih mereka agak sedikit susah. Cuman kalau gerakan ya mereka gak akan kasih free. Kayak cuma berharap pada Starlium Beam aja ya. Trik ini masalahnya. Waduh, Arvin ini udah ngeliat dari kejauhan nih. Wah, ada yang migrasi ke bawah nih, cukup ramai. Tapi sekarang Rinnya mendapatkan gangguan yang cukup berarti dari Aran. Sakit banget loh. Wah, saya udah mau langsung aja the power of wildness tadi kayak langsung dikeluarkan juga tuh ya. Kayak kalau ngeliat itu inget Celibo itu.
Iya. Diketok crack. Waduh, kejadian bottom lane ya. Link Hilda kan. Iya, Link Tapi Hilda memang mau soalnya. itemnya sama-sama penuh tuh. Hilda menang loh, damage-nya tetap harus begitu. Karena persenan darahnya juga kan. Iya loh, perbedaan HP yang tipis banget juga dari Link kan. Ya, sama yang tebel banget dari Hilda gitu loh. Apalagi Iya. kalau misalkan fight di rumput, itu udah pasti bakal nguntungin buat Hildanya. Iya, dan ya itu mau nggak mau kan selalu bertemu. Sabar. Wah, Digetok. sabar. Beda Power of wildness benar. Tapi ya balik lagi, bukan ke Link targetnya ya, sangat disayangkan mungkin. Gak apa-apa tadi. Demi Apa-apa. mau jatuhin doang itu. Demi mau jatuhin. Linknya doang. Biar nanti finish point-nya lama kan cooldown-nya. Tapi pilihan yang menarik ya dari tim Liquid. Mereka kasih parlane ya berarti untuk Aran. Mereka kasih farming juga, maksudnya bisa kita tahu XP lane. Menit 5 udah dia jadi second roamer. Ya apalagi ada Hayabusa ya. Iya, sekarang masih di base ternyata. Mungkin karena mau pegangin Link. Wait, jadi Aran mencoba untuk bisa mengantarkan damage ya, tapi Aran tadi langsung saja pergi menjauh. Rine mencoba mengantarkan lagi damage dan sekarang Regi Sentra Biju menjadi down. Tapi ternyata tetap berhasil diamankan oleh Rin. Bahkan sekarang Widi pun menjadi satu hadiah tambahan. Dan kesempatan untuk mereka bisa mendapatkan lagi karya Yeskel. Tapi Yeskel masih berusaha untuk bisa menghilangkan siapa yang ada di depannya. Malah dirinya langsung menghilang. Tapi Aran langsung saja mengganggu konsentrasi beberapa player yang dimiliki oleh tim Alter Ego. Iya. Dan ini atasnya bakal dihancurin sih. Dibegal sama Nino kayak begitu ya. Aran mau kemana? Aran diusir. Ya, damage yang gak cukup pastinya dari Fovius. Yang sangat-sangat minim. Tapi ini kerugian berganda nih karena turtle-nya perfect turtle untuk Alter Ego dan ada korban dari tim Liquid. Ya udah pasti swing goalnya langsung ke Alter Ego ya. Mereka benar-benar langsung mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Tapi bottom lane 1v1. Oke, ini mau dilanjutin nggak kira-kira ini? Oh, enggak. Dibalikin. Ada Pit Boys, Defense Shot tadi dikeluarkan pula. Masih berusaha dan ini dia Tempest offlane. Tapi pasti dipaksakan. Benar-benar dipaksakan oleh Rin. Nah, ya, dengan Quad Shadow tadi yang udah habis, ditabrak lagi dengan damage yang cukup juga. Tapi bayarannya nyawanya sendiri terlalu greedy kayaknya. Ya, adu mekanik tapi seenggaknya ya kita saksikan di area bottom lane. Itu shutdown Yep. EOG. Oke, EWG dikeluarkan. Mereka berhasil bisa menghancurkan lagi karena satu otot yang ada di bagian bawah. Dan Widi mau nggak mau pun harus mundur. Kelihatan jelas sih memang kekurangan stopper pasti. Gak ada yang bener-bener punya stun yang bisa di follow secara instan. Ini membuat dari tim Liquidnya susah banget nih kalau pengen pick off sesuatu. Ya, minim CC juga ya. Karena kalau dari yang kita lihat last pick kali ini tujuannya buat untuk ke arah dari Hijumi. Hijumi memang tumbang 2 kali tapi tidak untuk Rin. Rinnya benar-benar bebas banget dan masih bisa farm. Bahkan 2 Legion Sword on the way menuju ke Blade of Despair. Ini akan ngebuat satu damage dari Devin Sword-nya Link udah pasti akan sangat terasa sekali termasuk ketika tertuju kepada Iron Chiki. Ya apalagi kayak ada momen seperti di bottom lane sebelumnya. Ada duel kan antara Assassin. Quad Iya. Shadow gak ada, Shadow Kill gak ada udah. Gak apa-apa. Iya. Kayak Taran juga nggak berasa. Udahlah Taran jangan jadi penghalang di antara kita lah. Karena main basic attack kan untuk Link kan. Beda sama Assassin-Assassin yang pada umumnya gitu loh, mainin skills. Kayak Buat damage. sekarang, ya makanya dia damage-nya tuh bener-bener mainnya critical boleh. Main Husklow juga nggak masalah. Oke dan RP. Oke. Gue penetrasi berarti. Cuman ini bisa dibilang Hayabusa yang cukup baik loh. Karena dari tadi juga belum ada pergerakan dia terlalu banyak untuk bisa menggedor bagaimana pertahanan. Tapi sekarang ada pergerakan lagi yang dilakukan. Coba lihat RP-nya langsung diusir jauh banget ke area yang ada di bagian belakang. Ribuan main Wesel dikeluarkan pula. Tapi mereka berhasil untuk bisa mendapatkan RP. Ada satu damage di lalu tapi yang langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Dan dijumain kepada Bleda tapi dapat lagi didapatkan oleh Rin. Menjadi keuntungan Fabian melihat dari kejauhan. Dan Quad Shadow tadi terlihat langsung dikeluar. Tapi tetap keuntungan menjadi milik dari Alter Ego sejauh ini karena mereka men-take Overlord. Bakal di skip kah? Karena vision dari Aram sebenarnya ada. Dan Fabian dia punya retribution. Waduh, oke. Nino mencoba untuk bisa menghalangi Fabian. Ada Quad Shadow tadi dari dia satu. Shadow killer begitu menyakitkan namun ada 2 player tadi berhasil langsung ditumpahkan. Tempest of Blade akan sebenarnya tapi masih gagal. Rinja berusaha menyelamatkan diri dan masih selamat. Miss tadi dari satu buat Divine Sword yang gak berhasil ngambil pedangnya. Dan akhirnya Rin memilih untuk mundur. Lord adalah hal terbaik yang bisa didapatkan oleh Alter Ego. Ya tapi balik lagi setidaknya Lord ini bisa memperpanjang nafas dari Alter Ego tersendiri. Untuk menunggu Dreams, RV kembali lagi ke line up down. Dan Nino tadi yang nge-buying time ya. Agar Fabian tidak bisa mendekati area Lord itu udah keputusan yang paling bijak. Karena dibandingkan nanti ternyata Fabian bisa masuk ke dalam area dari Lordnya, teritorinya akan sangat-sangat berbahaya sekali. Aran Oke. tidak terdeteksi. Waduh, langsung saya tapi barusan ada EOG. Bahkan dari Pit Boys Defense langsung maju ke area di depan.
Quad Shadow pergi ke tempat yang jauh lebih aman. Tapi sekarang coba lihat pergerakan Widi malah langsung terjebak di dalam satu kotak Real One Manipulation. Di bagian belakang bisakah mereka untuk mendapatkan sekarang Shadow Killja. Mendapatkan Hijumi dan Favian. Masih berusaha untuk bisa menyelamatkan ini tapi masih tertangkap basah oleh Rin. Tapi Rinja pun berhasil langsung dihilangkan dan shutdown. Aran langsung saja hit and run. Ya, pasti di skip. Kalau ngelihat Aran yang lari ke arah berlawanan, mereka kemungkinan besar akan skip. Karena itu bagi time yang sangat-sangat lama. Ya mungkin memang dead end untuk Aran akan imbang akhirnya. Tapi masalahnya ada di waktu. Dan mereka tetap dapetin outer dari mid serta inner dari mid lane juga. Wah, ini bener-bener kayak satu hal yang menarik ya. Targeting dari Alter Ego dan Liquid. Mereka sama-sama punya targeting yang udah bener-bener tajam banget. Terutama untuk Harvey-nya dari tadi dia langsung melihat bagian lini depan kayak Widi. Dia bisa makan bagian belakangnya Hijumi. Dia trade ternyata sama Favian. Jadi mau gimana pun tetap win-win solution ya buat Alter Ego walaupun mereka harus kehilangan Hijumi. Dan gue suka banget sih dari Favian yang nahan shadow kill-nya. Ketika Rino masuk dia nggak langsung shadow kill untuk defensifnya. Even itu sampai dapat of blade tadi udah dikeluarkan. Dan masih ada quad shadow tadi yang ada di bagian belakang. Ya seperti hot topic kita ya. Poin B, adu assassin. Dan terjadi di sini Hayabusa versus Link. Dan sekarang tinggal gimana caranya mainin macro play. Tim Liquid ID. Mereka hampir kehilangan 70% map. Dan Alter Ego menguasai hal tersebut di bagian top lane. Untuk kebuka vision ada Aran juga sebetulnya. Yap. Dan Dan Aran juga tahu posisi mana yang sangat-sangat baik. Tapi Favian mencoba untuk bisa mendapatkan karena Hijumi. Winter Crown langsung dikeluarkan di bagian belakang. Ada sebuah sergapan langsung dilakukan. Tapi coba lihat pergerakan dari Favian menyelamatkan diri. Dan tidak bisa. Favian berhasil langsung dihilangkan kesempatan. Alter Ego akan membalikkan keadaan kah? Karena mereka unggul dalam kuantiti. ya untuk midnya masih bisa di-clear untungnya. Tapi lihat atas. Lihat bagian atasnya ada minion yang bisa di-follow. 2 member dari tim Liquid masih 20 detik lagi. Lord mungkin bisa jadi OP atau Bestaret. Bisa juga mereka hancurkan. Tinggal menunggu momentum. Apakah mereka akan langsung set up karya Lord? Yap. Setelah menghancurkan base turret ini karena mereka kalah kuantitas dari tim Liquid. Yap, itu dia di bagian atas. Mereka mencoba untuk bisa merobohkan lagi ke arah satu base turret tersebut. Tapi Aran berjaga di area tengah. Masih bisa digagalkan. Tapi di bagian atas sudah tidak bisa. Semua objektif yang diamankan. Ini bahaya loh. Alter Ego dia dapetin 1 Bestaret plus 1 Lord. 5.000 gold. Ini keunggulan yang nyata. Wah, ini bukan nyata lagi sih. Ini benar-benar total domination untuk Alter Ego. Tapi balik lagi. Gimana caranya mereka masuk ke high ground? Sudah 1 base turret yang ditumbangkan. Jadi tersisa 2 base turret lagi. Harus lebih hati-hati dari Alter Ego. Tapi mereka harus memanfaatkan Lord juga. Jangan sampai Lord ini jadi Lord giveaway untuk tim Liquid ID. Karena yang ditakutkan adalah nanti udah dapetin 5.000 gold. Alter Ego malah ngelepasin keuntungan tersebut. Throwing dengan keuntungan yang mungkin malah bisa didapatkan sama tim Liquid. Yap. Pasifnya ya berarti ya. Pasif Alter Ego. Di satu sisi ya senangnya kita sekarang bisa ngelihat ya ada satu user link lagi loh. Bisa, ini adalah salah satu yang galak juga ya Prof ya. Terima kasih. Bukan lo. Ya, Rin. Emang salah satu sosok yang targetingnya benar-benar tajam ya. Kalau nggak Favian, Iron. Pokoknya 2 target doang, nggak mau yang lain. Oke, Favian, Quad Shadow balik lagi. Mengatakan damage mundur, tapi Lon akan masuk lewat atas. Widi akan menjadi orang terdepan. Sementara sekarang Aran, mereka berada dalam satu kotak. Real One Manipulation akan seperti apa lagi kejadian karena Lordnya pun akan langsung bergerak masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh tim Liquid. Kita lihat akan seperti apa lagi pertempurannya karena Alter Ego masih melihat dari kejauhan. Bahkan Rine-nya masih mencari celah untuk bisa mengatakan damage-nya. Tapi mereka sudah kehilangan Lord. Masih cukup mereda suasana. Bestaret hilang semua. Oke, tapi damage yang dihasilkan oleh Rino udah bukan main-main lagi karena itu adalah Widi. Coba lihat, kehilangan cukup banyak SP secara langsung. Ya frontlinernya ya. Yang langsung dipok, padahal udah ada Twilight Armor nih. Iya, yang iya, iya. dibikin sama Widi juga. Tetap langsung ya bisa memberikan burst damage yang begitu menyakitkan. Even ada Twilight Armor dan walaupun mungkin belum ada Blade Armor tapi setidaknya anti burst damage loh ini untuk itemnya. Dan tetap bisa kena burst damage dari satu Divine Sword. Kayaknya boleh sih Blade Armor untuk nextnya. Tapi dia butuh Immortal juga. Atau seenggaknya nanti kurang. Yang udah bikin Dreadnought-nya kan. Solusinya tim Liquid emang butuh gold yang lebih banyak. Tapi kayaknya gak bakal dikasih sama Alter Ego. Bakal di-freeze untuk minionnya. Agar nanti teman-teman dari tim Liquid kalau mau farming ya mereka harus maju ke depan. Iya. Ngambil resiko biar bisa kena gank di area mid lane. Harus pegang zonanya ya. Harus pegang. Gak boleh sampai tiba-tiba tim Liquid bisa free gitu maju ke depan seenak mereka juga. Yep. Waduh, Aran nih berjuang loh sendirian mencoba untuk bisa memberikan sebuah gangguan. Tapi sakit banget dan apa tahu kuat.
Bakal lagi kepulangan Ara, tapi Ara setidaknya kembali dalam bentuk notifikasi barusan. Terlihat ada satu shadow kill yang dikeluarkan dan Bastian menjadi korban lagi. Mereka aja bertiga, kesempatan menang ada di depan mata. Minionnya ada dan akan dicoba untuk Alter Ego. Oke, 3 melawan 5. Bahkan barusan ada Regi Sandroman langsung terlihat. Iron. Akan seperti apa lagi? Winter Cross langsung dikeluarkan pula. Tapi barusan Nina pun langsung hilang. Tapi tidak dengan base-nya. Game pertama, Alter Ego yang berhasil mendapatkan kemenangan mereka secara mulus. Arfi dengan clean-nya benar-benar memenangkan dari segi laning dan menjadi damage utama yang paling besar untuk Alter Ego. Ya tentunya menjadi salah satu sorotan juga ya teman-teman. Untuk yang bingung melawan Kimi Gold Lane, Clean bisa menjadi solusi. Menang burst damage, menang poke damage juga. Dengan modal item Heptasis Malefic Roar. Itu sudah pasti akan bisa meluluhlantahkan lini depan termasuk Hilda sekalipun. Minimnya damage dari Kimi membuat teman-teman dari Alter Ego makin sesuka hati untuk dive in. Yap. Wah, golnya mereka bisa menahan. Setidaknya golnya bisa menahan. Dari tadi bisa menangin landingnya juga. Di area dari turtle-nya ini juga ya, Lim ya. Dan ini nih, cut yang bagus banget dari EOG Dreams. Wah. Dia tahu kalau misalkan bakal kemana arahnya dari Nino. Dan